Cincin itu jatuh dengan suara yang menusuk telinga. Semua orang menatap kami, tapi aku tetap diam, pura-pura lemah. Karena aku tahu kebenaran yang ia sembunyikan dan rencana yang akan kubongkar. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aku duduk di tepi sofa, menatap secangkir kopi yang mulai mendingin. Suasana pagi di rumah terasa lebih hampa dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela, tapi entah mengapa, rumah yang dulu hangat kini terasa asing. Aku menunggu Tama, berharap ia akan tersenyum seperti biasanya, tapi pintu depan tetap tertutup, dan langkahnya tidak terdengar. Ketika akhirnya terdengar suara langkah kaki di tangga, aku menoleh. Tama masuk, wajahnya kaku, mata tampak menatap ke depan tanpa benar-benar fokus padaku. Aku menahan diri untuk tidak menanyakan sesuatu yang mungkin akan memulai pertengkaran. Ada sesuatu yang berbeda, cara ia berjalan, cara ia menaruh tas di sofa, bahkan cara ia menatap langit-langit seakan menyembunyikan pikirannya sendiri. Pagi, Tama. Suaraku terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Pagi, jawabnya singkat, tanpa menatapku. Nada suaranya datar, hampir seperti orang yang tidak ingin diganggu. Aku menelan ludah. Ada kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dadaku. Biasanya, Tama selalu memulai percakapan tentang pekerjaan atau hal kecil di rumah. Tapi pagi ini, ia seakan menarik diri, menutup dirinya di balik dinding diamnya sendiri. Aku menyesap kopi, mencoba menenangkan diri, namun pertanyaan di kepala semakin menumpuk. Apa yang membuatnya berubah? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Atau ada sesuatu yang lain yang sedang menggerogoti hatinya? Apakah kamu ada rapat pagi ini? Aku bertanya, berusaha terdengar biasa saja. Tidak. Tidak ada. Jawabnya singkat sambil menunduk, tangannya sibuk dengan ponsel. Cara ia mengetik cepat itu terlihat tegang. Sesuatu di matanya yang biasanya hangat kini terasa dingin, dan aku merasakan gelombang takut yang sulit aku jelaskan. Aku menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan rasa tidak nyaman itu. Meskipun aku ingin menanyakan lebih jauh, aku sadar bahwa pertanyaan berlebihan mungkin hanya akan membuat suasana makin tegang. Jadi, aku diam. Hanya memperhatikan gerak-gerik suamiku, mencoba menangkap petunjuk kecil yang mungkin bisa menjelaskan perubahan sikapnya. Di meja makan, sarapan tetap tersaji rapi, tapi Tama bahkan tidak menatapnya. Ia hanya mengambil roti dan meneguk kopi dengan cepat, lalu pergi ke ruang kerjanya. Aku menunggu, tetapi langkahnya yang tertahan di tangga terdengar lebih berat dari biasanya. Rasanya seperti rumah ini menelan semua kehangatan yang pernah ada. Aku duduk kembali, menatap dinding kosong. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepala. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan kita? Hatinya yang menjauh membuatku waspada. Aku tidak ingin menuduh, tetapi instingku mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin ia bicarakan. Dan aku tahu, insting itu jarang salah. Siang harinya, aku melihatnya sesekali dari ruang tamu. Tama bekerja di laptop, tapi matanya tidak fokus. Sesekali ia menatap layar, sesekali menatap jauh ke jendela. Aku ingin menghampirinya, memeluknya, tapi ada rasa canggung yang membuatku menahan diri. Seakan ada garis tak terlihat yang memisahkan kami. Aku mencoba memulai percakapan ringan. Hari ini cuaca bagus, ya? Kataku sambil tersenyum tipis. Tama mengangkat kepala sebentar. Jawabnya singkat. Kata itu terdengar seperti tembok tebal, menolak masuknya kata-kata lain. Aku menelan ludah, merasa sedikit kecewa, tapi tidak menunjukkan rasa sakit itu. Aku belajar untuk menahan emosi di saat-saat seperti ini. Sore harinya, ketika ia berdiri untuk mengambil minum, aku memperhatikan gerakannya. Ada ketegangan yang jelas di bahunya, cara tangannya menggenggam gelas seolah menahan sesuatu.
Aku merasa ada jarak emosional yang tiba-tiba membentang di antara kami. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang membuat hatiku berdegup lebih cepat. Aku duduk di tepi sofa, menundukkan kepala, mencoba memahami perasaan sendiri. Apakah ini tanda awal retakan rumah tangga kami? Atau hanya kelelahan sesaat? Namun, hatiku berbisik, ada yang salah. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Aku tidak tahu apa itu, tapi instingku menuntut perhatian. Malam itu, ketika lampu-lampu rumah mulai meredup, kami makan malam dalam diam. Setiap suapan terasa berat. Suara piring yang tergesek terdengar keras di telingaku. Aku menatap Tama, yang menatap piringnya sendiri. Ada rasa sakit yang tidak diucapkan, tetapi jelas terasa. Aku menghela napas perlahan, menenangkan hati, berusaha menahan gelombang emosi yang mengancam keluar. Sebelum tidur, aku menulis di jurnal kecilku. Hari ini berbeda. Ada jarak yang belum pernah kurasakan. Hatiku bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Aku menutup buku itu, menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan diri. Esok hari akan datang dengan jawaban. Entah aku siap atau tidak untuk menghadapi kenyataan itu. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiran melayang. Perasaan gelisah bercampur harapan. Harapanku bahwa semuanya hanya kesalahpahaman, bahwa esok pagi ia akan tersenyum dan kembali seperti dulu. Tapi di sudut hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkap. Dan aku harus siap. Aku baru saja menata piring sisa makan malam ketika suara langkah Tama di lantai atas terdengar berat, berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang tidak bisa kusembunyikan. Hati ini berdetak lebih cepat, seakan tahu bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan segera terjadi. Tama turun dari tangga dengan wajah tegang, matanya yang biasanya hangat kini tampak dingin dan penuh ketegangan. Aku berdiri, menatapnya, menahan napas. Ada jarak di antara kami yang terasa begitu nyata, bahkan udara seolah ikut menahan geraknya. Aku ingin bicara, suaranya terdengar datar, tapi tegas. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, meskipun jantungku berdebar kencang. Tentang kita, lanjutnya, dan aku merasakan nada yang berbeda, bukan sekadar lelah atau marah biasa. Ada sesuatu yang lebih. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku bergejolak. Oke, jawabku singkat, menahan emosi yang mulai menumpuk. Tama mengambil napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang menusuk. Tanpa aba-aba, tangannya melayang, dan cincin nikah yang kami kenakan bersama dilemparkan begitu saja ke meja makan. Bunyi logam yang mendarat itu terdengar keras di telingaku, membuat seluruh tubuhku menegang. Widya, aku tidak bisa lagi, katanya sambil menatapku tanpa berkedip. Kata-kata itu meluncur seperti pisau tajam menembus ruang antara kami. Kita harus bercerai. Aku terdiam sesaat, menatap cincin itu yang kini terguling di meja, cahaya lampu memantul di permukaannya. Dalam diriku, semua sudah kubaca, perubahan sikapnya, jarak emosional, ketidaktertarikannya yang nyata, tapi mendengar kata, cerai, terucap keras-keras tetap membuat denyut jantungku meningkat. Namun aku tidak menunjukkan seluruh perasaanku. Aku menelan rasa sakit itu, menahan emosi agar wajahku tetap tenang. Kalau itu yang kamu mau, aku akan menerimanya, jawabku pelan, suara terkontrol, hampir seperti bisikan. Tama menatapku sejenak, seakan terkejut melihatku tidak menangis atau marah. Ada sesuatu di wajahnya yang berubah. Mungkin kebingungan, mungkin kekesalan. Aku tahu ia ingin melihat reaksi yang berbeda, ingin melihat aku luluh, tapi aku tetap diam, hanya menatapnya dengan mata yang menahan gelombang emosi. Apakah kamu benar-benar tenang? Tanyanya akhirnya, nadanya bergetar sedikit, meskipun ia berusaha terdengar tegas. Aku mengangguk pelan. Aku akan tetap tenang. Tapi jangan salah paham, aku tidak bodoh. Tama. Kata-kataku terdengar lembut, tapi memiliki berat tersendiri. Aku ingin ia tahu bahwa aku menyadari perubahan sikapnya,
bahwa aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan, meskipun aku belum mengatakannya. Tama mengalihkan pandangan, menyibakkan rambut dengan frustrasi. Ada napas berat yang terdengar, dan aku tahu ia sedang menimbang kata-kata selanjutnya. Aku berdiri lebih dekat, tanpa menyentuhnya, hanya untuk menunjukkan bahwa aku masih ada, masih kuat, dan tetap memperhatikan setiap geraknya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang terjadi, lanjutku, mencoba nada suara yang tetap lembut tapi tegas. Aku tahu lebih dari yang kamu kira. Tapi aku tidak akan mengatakannya sekarang. Aku hanya ingin kamu jujur tentang keputusanmu. Tama menatapku, wajahnya memerah setengah karena emosi. Tangannya meremas ujung baju, menunjukkan frustrasi yang ia sembunyikan sebelumnya. Aku tetap diam, menahan napas, menunggu ledakan berikutnya. Tapi kali ini, aku memiliki kendali. Aku tidak akan lari dari kenyataan yang harus ia hadapi. Suasana di ruang makan tiba-tiba terasa hening. Hanya terdengar napas kami dan detak jam di dinding. Aku menatapnya, dan meskipun ada rasa sakit yang menekan di dada, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa kekuatan yang mulai tumbuh dalam diri sendiri. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi berada di posisi pasif, tidak lagi menjadi korban dari sikapnya. Tama akhirnya menoleh, menatap cincin di meja, kemudian kembali menatapku. Ada kebingungan dan kemarahan campur aduk di matanya. Aku melihat ia terguncang, karena ia tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Dan aku tahu, dalam diamnya, ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Aku menghela napas panjang, membiarkan suasana tetap tegang, namun tidak panik. Kamu harus memikirkan semuanya dengan jelas. Tama. Jangan mengambil keputusan terburu-buru. Suara lembutku terdengar di udara, tapi setiap kata memiliki tekanan halus yang membuatnya sulit diabaikan. Ia menunduk, menatap piring di depannya, tampak gelisah. Aku mengambil satu langkah mundur, membiarkan ruang di antara kami tetap ada, seperti menjaga jarak yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak menambah ketegangan dengan kata-kata yang berlebihan. Aku tahu ini akan berlanjut, tapi sekarang aku hanya menunggu, menonton, dan menyadari bahwa aku masih memiliki kendali atas reaksiku sendiri. Saat malam menutup hari, aku duduk di sofa, menatap tangan yang semula mengenakan cincin itu. Jantungku masih berdegup kencang, tapi ada ketenangan aneh yang merayap masuk. Aku menutup mata sejenak, merasakan setiap detik emosi yang tersimpan, sakit, kecewa, dan waspada, tapi juga rasa sadar bahwa aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di dalam hati, aku tahu bahwa hari ini adalah titik awal. Titik di mana aku harus tetap kuat, menahan diri, dan memperhatikan setiap langkah Tama dengan cermat. Dan aku sadar, apapun yang akan terjadi, aku tidak akan menjadi orang yang mudah dipermainkan. Dengan napas perlahan, aku menoleh ke jendela, melihat cahaya lampu kota di kejauhan, dan membiarkan diri ini tetap tegar, sambil menyimpan rahasia kecil yang hanya aku tahu. Rahasia yang suatu saat nanti akan membuat semua perubahan ini berarti bagi diriku. Aku menatap jendela kamar, tangan masih menyentuh cincin yang tadi dilempar Tama. Sinar lampu jalan memantul di permukaannya, seakan menegaskan semua yang selama ini aku rasakan. Diam-diam, aku sudah tahu sebagian kebenaran yang kini mulai muncul ke permukaan. Hatiku tidak lagi hanya bergejolak karena takut atau kecewa. Aku mulai melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya ada di hadapanku. Pikiran itu menuntun aku ke malam-malam sebelumnya, ketika aku tanpa sengaja menangkap potongan percakapan di teleponnya. Aku masih ingat betul suaranya, terdengar datar tapi penuh kegelisahan. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar. Dia tidak boleh tahu. Detik itu, hatiku bergetar, tapi aku tetap diam. Tidak ada air mata yang menetes, tidak ada kemarahan yang meledak. Aku hanya menyimpan semuanya dalam hati, mencatat setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu, jika aku bereaksi terlalu cepat, aku akan kehilangan kendali atas situasi. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya menatap layar ponsel dengan intens, wajahnya berbeda dari biasanya.
Ada senyum kecil yang hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuatku sadar. Aku tidak mendekat. Aku hanya mengamati dari jauh, menyadari bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang selama ini ia pikir bisa aku tidak tahu. Aku menundukkan kepala sejenak, membiarkan kilas balik itu mengalir di pikiranku. Percakapan singkat antara Tama dan asistennya beberapa bulan lalu muncul kembali, hanya satu kalimat yang tersisa di ingatan, tapi cukup untuk memberiku petunjuk. Segalanya sudah aku atur. Tidak ada yang akan curiga. Aku tersenyum tipis, hampir tak terlihat di cermin. Orang lain mungkin akan melihatku sebagai istri yang bingung, yang terluka, yang tak berdaya. Tapi aku berbeda. Aku telah mengamati, mencatat, dan menyimpan bukti-bukti kecil yang semua orang abaikan. Sekarang aku berada di posisi pengamat cerdas, bukan korban yang pasif. Pagi itu, aku memasak sarapan sambil menata meja, memastikan semuanya tampak biasa. Tapi hatiku tetap waspada. Aku tahu, hari ini mungkin akan membawa petunjuk baru, atau setidaknya membuka celah yang bisa aku gunakan. Aku menaruh secangkir kopi di meja, menatap piring kosong yang seharusnya penuh dengan kehangatan rumah tangga, dan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh makna, karena aku sadar, aku memiliki kendali atas reaksiku sendiri. Saat Tama turun dari tangga, aku menyapa dengan nada lembut. "Pagi, Tama." Suaraku terdengar biasa saja, tapi mataku menatapnya dengan penuh perhatian. Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke ponsel. Aku tahu ia masih belum siap untuk menghadapi apa yang aku simpan dalam hati. "Pagi," jawabnya datar. Tapi kali ini aku menangkap sedikit ketegangan di nada suaranya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan aku bisa merasakannya. Aku tidak tergesa-gesa untuk bertanya. Aku biarkan ia melakukan kesalahan sendiri, atau setidaknya membuat dirinya lengah. Siang itu, ketika ia duduk di ruang kerja, aku mengamati dari pintu. Cara ia mengetik cepat, sesekali menunduk, sesekali menatap keluar jendela, semuanya memberiku petunjuk. Aku mulai menyusun pola, menyadari hubungan antara sikapnya dan tindakan yang selama ini tersembunyi dari pandangan orang lain. Aku tersenyum dalam hati. Orang lain mungkin berpikir aku tidak tahu apa-apa. Bahkan mungkin ia sendiri menganggap aku lemah dan mudah ditaklukkan. Tapi kenyataannya berbeda. Aku tahu lebih banyak daripada yang ia duga, dan aku sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa aku tidak bisa diremehkan. Saat malam tiba, aku duduk di sofa, menatap tangan yang semula mengenakan cincin itu. Aku mengulang potongan percakapan yang pernah kudengar dalam hati, mencoba menghubungkan satu petunjuk dengan petunjuk lainnya. Setiap gerakannya, setiap nada suaranya, kini memiliki arti yang berbeda di mataku. Aku tidak lagi bingung atau takut. Aku mulai memahami permainan yang sedang ia jalankan, dan aku bersiap untuk langkahku sendiri. Hatiku tenang. Meskipun di permukaan aku terlihat biasa saja. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku, kekuatan untuk melihat dan memahami sebelum bertindak. Aku menyadari, posisi pengamat cerdas memberiku keunggulan. Aku tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menangis atau menjerit. Semua akan terungkap pada waktunya, dan aku akan tetap berada di kendali, meski dunia di sekelilingku terasa bergejolak. Aku menutup mata sebentar, membiarkan diri merasakan ketenangan itu. Di luar jendela, lampu kota bersinar lembut, namun di dalam hatiku, semuanya lebih terang. Setiap petunjuk, setiap rahasia yang tersembunyi, kini berada dalam pengamatan dan kendaliku. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan kepala tegak dan hati yang tenang, menyadari bahwa aku bukan lagi korban pasif, melainkan pengamat yang cermat dan strategis. Aku menarik napas panjang, membiarkan detik-detik itu menenangkan jantungku yang berdetak kencang. Esok hari akan menghadirkan kemungkinan baru, dan aku tahu, aku akan siap. Dengan langkah hati yang mantap, aku menatap kembali ke ruang kerja Tama, menyadari bahwa setiap gerakannya kini berada dalam pengamatanku, dan setiap keputusan yang ia buat bisa aku pahami sebelum terlambat. Aku tersenyum lagi, kali ini lebih mantap,
Ada keteguhan dalam diriku yang belum pernah ada sebelumnya. Aku siap. Aku menunduk di balik tirai ruang tamu, menatap Tama yang sedang berbicara melalui telepon di ruang kerja. Kata-katanya terdengar setengah terganggu. Suaranya rendah tapi ada nada terburu-buru yang tak biasa. Aku mengangkat alis. Hati berdegup lebih cepat. Kali ini aku tidak hanya mengamati gerak-gerik, tapi mencoba menafsirkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tunggu sebentar, ucapnya sambil menutup telepon. Ia mengerutkan dahi, lalu menatap kosong ke arah luar jendela. Aku menyelinap ke dapur, mengambil catatan kecil yang selalu kupakai untuk mencatat hal-hal penting. Hari ini aku akan mulai menyusun pola, petunjuk demi petunjuk, tanpa ia sadari. Aku ingat percakapan yang kudengar beberapa minggu lalu, ketika asistennya menelpon dan Tama mengatur nada suara agar terdengar biasa saja. Sekarang aku mengingat setiap detail. Cara asistennya menyebut nama anak-anak teman-teman kantor, nada suaranya yang terdengar lelah tapi tetap tegas. Ada satu hal yang mencuat, cara ia menahan perutnya saat berbicara di video call, sedikit membungkuk, berulang kali menahan gerakan. Aku menulis semua itu di catatan, tanpa kehilangan satu pun detail. Siang itu, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku menanyakan, kebetulan, tentang jadwal asistennya kepada Tama, seolah tidak peduli. Apakah asistenmu akan datang hari ini? Tanyaku sambil menyeduh kopi. Tama menatapku singkat. Iya. Ada beberapa dokumen yang harus dia antar. Suaranya terdengar biasa saja, tapi matanya menyipit seolah menilai reaksiku. Aku menahan senyum, pura-pura tidak tahu apa-apa. Begitu ia masuk ruang kerja, aku mengikuti dari jauh. Aku melihat gerakan kecilnya, cara asistennya menyentuh perutnya tanpa sadar, cara ia menatap dokumen dengan hati-hati, dan bahkan ekspresi wajahnya saat Tama tidak memperhatikannya. Semua petunjuk itu kukumpulkan, satu persatu. Tidak ada bukti langsung, tapi cukup untuk membangun dugaan kuat. Aku kembali ke dapur, menatap catatan dan kopi yang mulai dingin. Semua sesuai pola, pikirku. Ada ketegangan yang perlahan berubah menjadi rasa puas kecil. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah mengonfirmasi bukti tanpa menimbulkan kecurigaan. Sore hari, ketika Tama kembali ke ruang tamu, aku duduk di sofa, menatapnya dengan tenang. Kamu terlihat lelah hari ini, kataku, suara tetap lembut. Aku sengaja membuatnya merasa santai, berharap ia akan menurunkan kewaspadaan. Tama mengangkat bahu. Biasa saja, jawabnya, matanya sesekali melirikku dengan waspada. Aku menatapnya sebentar, lalu berpura-pura sibuk menatap buku di rak. Tapi mataku tetap mengamati setiap gerakannya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Strategi diam-diam ini memberi keunggulan. Orang lain mungkin akan menganggap aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku mengamati, menganalisis, dan mencatat setiap pola. Setiap tindakan, setiap kata, semuanya memiliki makna jika dilihat dengan mata yang cermat. Ketika malam tiba, aku duduk di kamar, menata semua catatan dan petunjuk yang aku kumpulkan. Ada diagram kecil di sudut kertas, menghubungkan waktu, kata-kata, dan gerak-gerik yang kurasa relevan. Dari sini, aku mulai menyusun langkah selanjutnya. Tidak ada yang terlalu terburu-buru. Aku tahu, kesabaran adalah kunci. Aku tersenyum tipis. Widya yang dulu hanya diam menunggu kini mulai memiliki kendali. Aku tahu kapan harus bertindak, kapan harus menunggu, dan kapan informasi ini bisa menjadi senjata. Tapi yang paling penting, aku tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang bisa membuat Tama curiga. Di sudut hatiku, aku menyadari satu hal. Semua yang kulakukan tidak hanya untuk membongkar rahasia, tapi juga untuk menyiapkan langkah yang akan mengubah permainan. Aku ingin semua tindakan selanjutnya berdasarkan fakta, bukan asumsi. Dan hari ini, petunjuk-petunjuk kecil itu sudah mulai membentuk gambaran yang jelas. Sebelum tidur, aku menulis satu catatan terakhir. Semua bergerak sesuai rencana. Aku tahu lebih banyak daripada yang mereka kira. Dan saat waktunya tiba,
Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Aku menutup jurnal, menatap lampu meja yang lembut, dan merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan pasif, tapi ketenangan pengamat yang siap menghadapi apapun. Aku menarik napas dalam, membiarkan rasa puas itu meresap. Aku tahu esok akan menghadirkan peluang baru untuk mengonfirmasi dugaan dan mengamankan bukti lebih kuat. Tapi malam ini, aku cukup dengan menatap catatan, memikirkan semua langkah yang telah aku ambil, dan menyadari bahwa aku bukan lagi orang yang pasif atau tidak berdaya. Aku adalah Widya yang kini melihat segalanya dengan mata tajam dan hati yang tenang, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menatap Tama yang tengah membaca dokumen di meja kerjanya. Cara ia mencondongkan tubuh, tangannya yang sesekali mengetuk meja, dan tatapan matanya yang tajam membuat udara di sekitarnya terasa tegang. Aku menelan napas perlahan, menahan dorongan untuk langsung menegurnya. "Ada apa, Widya? Kamu diam saja," ucapnya tiba-tiba. Suaranya terdengar santai tapi ada nada terkendali yang menyeratkan dominasi. Aku mengangkat alis, tersenyum tipis, pura-pura santai. "Hanya memperhatikan pekerjaanmu," jawabku. Matanya menyipit, seakan membaca lebih dari sekadar kata-kata. Aku tahu, ini salah satu cara khasnya, memberi tekanan tanpa benar-benar bersikap agresif. Ego dan manipulasi itu tersirat dalam setiap geraknya, dalam nada suara yang tenang tapi menuntut perhatian. Ketika ia menutup dokumen dan meletakkannya dengan sengaja berderak keras, aku merasakan ketegangan di udara. "Kamu tahu, aku selalu memikirkan yang terbaik untuk kita," katanya sambil menatapku. Sekilas terdengar seperti permintaan maaf atau perhatian, tapi nada itu memancarkan sesuatu yang lain, pengendalian dan rasa superior. Aku menelan ludah. Aku menundukkan kepala sejenak, membiarkan kata-katanya melintas di pikiran. Ada sisi manipulatif yang selama ini mulai kulihat jelas, cara ia menyamarkan ego di balik kata-kata lembutnya. Ini bukan lagi tentang cinta semata. Ini tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang menguasai keadaan. Aku bangkit, berjalan ke rak buku, menata beberapa buku sambil menatapnya dari samping. "Aku mengerti kamu ingin semuanya baik," kataku pelan. Tapi kadang cara itu terasa terlalu menekan. Nada suaraku tetap tenang, tidak menghakimi, tapi cukup untuk memberi tanda bahwa aku melihat motifnya. Tama mengalihkan pandangan sebentar, tangannya menggenggam tepi kursi. Ada kilatan frustrasi yang sebentar saja muncul, sebelum ia kembali menenangkan diri. Aku tersenyum tipis, tidak ingin menunjukkan terlalu banyak rasa senang atas kebingungannya. Aku hanya mengamati. Sepanjang sore, ia terus sibuk dengan dokumen dan telepon. Cara ia menata segala sesuatu, menuntut perhatian kecil, memastikan setiap gerakanku tercatat dalam pengamatannya. Semua itu membuatku menilai ulang pernikahan kami. Dulu, aku melihatnya sebagai sosok hangat dan pengayom. Sekarang, aku mulai melihat wajah aslinya, manipulatif, egois, dan cenderung mengutamakan keinginannya sendiri. Aku duduk kembali di sofa, menatap tangannya yang mengetuk meja lagi. Setiap ketukan terdengar seperti pengingat akan kekuatan yang ia coba tunjukkan. Tapi aku tidak takut. Sebaliknya, aku mulai merasakan kepastian dalam pengamatanku. Semua gerak-geriknya memberi informasi tentang siapa Tama sebenarnya, tentang pola pikir dan kelemahannya sendiri. Ketika ia menoleh, menatapku sejenak, aku tersenyum tipis. "Aku hanya ingin rumah ini tetap rapi dan nyaman," ucapnya sambil tersenyum tipis, tapi matanya menahan sesuatu. Ada ketegangan yang tak bisa dihilangkan dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk, pura-pura setuju, sambil tetap menatapnya dengan mata yang memperhatikan setiap perubahan ekspresi. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan teh, membiarkan aroma harum menyebar di ruangan. Setiap langkahku terasa lambat dan terukur. Aku ingin ia percaya bahwa aku masih tenang, masih menyesuaikan diri, padahal aku mengamati setiap geraknya. Ada kekuatan yang muncul dari kesadaran itu. Aku tidak lagi hanya menunggu, tapi mulai memahami dan menilai strategi yang ia jalankan.
Tama berdiri, mengambil segelas air, lalu menatapku sambil tersenyum tipis. "Kamu terlihat santai hari ini," katanya. Suaranya terdengar ringan, tapi aku tahu ini bagian dari permainannya, memberi tekanan psikologis lewat kata-kata sepele. Aku menoleh, mengangkat gelas teh, pura-pura tersenyum, tapi di balik itu aku menahan tawa kecil. Hatiku menilai ulang semua yang selama ini terjadi. Hubungan kami yang dulu penuh cinta kini terselip ego dan manipulasi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku menyadari, aku harus lebih waspada, lebih cermat, dan siap menghadapi setiap gerakan yang ia lakukan. Tidak ada konfrontasi besar saat ini, hanya tekanan psikologis halus yang membuatku menatapnya dengan penuh perhatian. Ketika malam tiba, aku duduk di kamar, menatap lampu meja yang lembut. Aku menarik napas panjang, membiarkan pikiranku memutar ulang semua yang kulihat hari ini. Pola manipulasi Tama jelas, dan aku harus menyusunnya dalam strategi sendiri. Aku bukan lagi sekadar istri yang pasif. Aku mulai menempatkan diri sebagai pengamat, siap membaca setiap gerakannya sebelum bertindak. Aku menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang perlahan berubah menjadi tekad. Esok hari akan membawa langkah baru, dan aku tahu, aku tidak akan mudah terjebak dalam permainan ego dan manipulasi yang selama ini ia jalankan. Aku siap, dengan kepala tegak dan hati yang tetap tenang, untuk menghadapi Tama apapun caranya. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Semakin ia menampilkan sisi manipulatifnya, semakin aku memahami pola pikirnya, dan semakin aku siap menghadapi semua langkahnya dengan tenang dan terukur. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai mengepul. Wajahku tampak lelah, mata sedikit sembab, seolah baru bangun dari malam yang penuh tangis. Aku tahu, jika aku memainkan ekspresi ini dengan tepat, Tama akan menganggap aku rentan dan mudah dikendalikan. Dan itu memang yang aku inginkan. Sementara di balik topeng itu, aku tetap waspada. "Widya, kamu terlihat pucat," ucap Tama sambil masuk ke ruang makan. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada superior, seolah ia sedang menilai kelemahanku. Aku menoleh, pura-pura tersenyum lemah. "Aku hanya kurang tidur, itu saja," jawabku lirih, menunduk seakan memikirkan hal lain. Ia mendekat, menaruh tangannya di meja, menatapku sebentar, kemudian menyingkir sambil menahan senyum tipis. "Kamu harus jaga kesehatan, jangan sampai terlalu lelah. Aku khawatir." Nada suaranya terdengar lembut, tapi aku tahu ia senang melihatku tampak rapuh. Ia merasa berada di atas angin. Aku mengangguk pelan, menahan senyum di balik bibir. "Terima kasih," jawabku lirih, tapi di dalam hati aku tersenyum tipis. Strategi sosial ini bekerja dengan sempurna. Orang lain akan melihatku lemah, namun aku tetap mengamati gerak-geriknya dan merencanakan langkah selanjutnya. Siang hari, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, aku mulai menyelipkan dialog penuh makna ganda. "Tama, kadang aku merasa tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini," kataku, seakan terbuka, padahal aku hanya menuntunnya untuk membocorkan sisi ego dan manipulatifnya sendiri. Ia menatapku, mata sedikit bersinar karena percaya bahwa ia berhasil menembus perasaanku. "Kamu harus percaya padaku, Widya. Aku selalu tahu apa yang terbaik," katanya dengan nada percaya diri. Aku mengangguk, pura-pura meneteskan air mata tipis, tapi di balik itu, aku menganalisis setiap kata dan nada suaranya. "Kadang, aku merasa kamu selalu memegang kendali," lanjutku, suaraku terdengar lembut dan sedikit bergetar. Ia menoleh, menyipitkan mata sebentar, lalu tersenyum. Ia tidak menyadari bahwa aku sengaja menantangnya, menguji seberapa jauh ia akan menegaskan ego dan dominannya. "Tentu saja. Aku harus melindungi kita," jawabnya sambil menepuk pundakku, seakan memberi rasa aman. Tapi bagiku, itu adalah bukti lain bahwa ia lengah. Ia terlalu percaya bahwa aku tetap di posisi pasif. Padahal aku sedang membaca gerak-geriknya, mencatat setiap nuansa, dan menyusun strategi berikutnya. Aku pura-pura menangis kecil, mengusap mata dengan ujung jari,
lalu menoleh ke arah jendela. Aku hanya ingin rumah ini tetap hangat. Tapi kadang aku merasa sendirian, ucapku lirih. Kata-kataku terdengar rapuh, namun setiap kalimat sengaja dirancang untuk menimbulkan rasa aman bagi Tama. Ia menatapku, senyum tipis masih tersungging di wajahnya, yakin bahwa ia telah menang secara emosional. Aku menegakkan punggung sebentar, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hati, aku tertawa kecil. Strategi ini bukan tentang menangis atau menunjukkan kelemahan sungguhan, tapi tentang membuat Tama lengah. Semakin ia percaya bahwa aku rapuh, semakin banyak informasi dan sikapnya yang bisa aku amati. Siang berganti sore, aku tetap berada di posisi yang sama, tenang secara fisik, tapi mengamati setiap gerak dan nada suara. Cara ia berbicara, menepuk meja, menyandarkan tubuh, semuanya menjadi petunjuk. Aku mulai menyusun pola, menandai titik di mana ego dan manipulasi terlihat paling jelas. Ketika akhirnya malam tiba, aku berdiri di dapur, menyeduh teh hangat untuk kami berdua. Aku menatap Tama yang duduk di sofa, tampak puas karena percaya aku masih rapuh. Kamu terlihat lelah juga, Tama, ucapku pelan, menambahkan nuansa perhatian, tapi kata-kata itu juga dirancang untuk membuatnya lebih terbuka. Ia tersenyum, menatapku dengan ekspresi puas. Aku selalu baik padamu, Widya. Kamu hanya harus percaya, katanya. Aku mengangguk, pura-pura tersenyum, tapi di dalam hati aku menahan tawa kecil. Semua yang ia tunjukkan sekarang adalah bukti bagaimana strategi ini berhasil. Ia lengah, menganggap aku masih lemah, padahal aku mulai memegang kendali permainan. Sebelum tidur, aku menulis di jurnal kecilku. Hari ini strategi sosial berhasil. Tama lengah, dan aku mendapatkan semua informasi yang kubutuhkan. Aku tetap dikendali, walau orang lain melihatku rapuh. Aku menutup buku itu, menatap lampu meja yang lembut, dan merasakan ketenangan yang berbeda. Aku bukan lagi korban pasif, tapi pengamat yang cermat, siap menggunakan setiap celah yang ia berikan untuk langkah berikutnya. Aku menarik napas panjang, menyadari satu hal. Semakin aku berpura-pura rapuh, semakin ia percaya diri, dan semakin banyak yang bisa kulihat. Dan ketika waktunya tepat, topeng kelemahan ini akan menjadi senjata yang menentukan permainan. Dengan hati yang mantap dan pikiran yang jernih, aku menutup mata, membiarkan strategi ini meresap, sambil menunggu langkah Tama selanjutnya. Pagi itu suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Aku sedang menata meja sarapan ketika terdengar ketukan pintu yang cepat. Suara itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Tama melangkah masuk, diikuti oleh ayahnya. Ekspresi mereka campur aduk antara perhatian dan kekhawatiran, tapi aku bisa merasakan ada tekanan halus yang mereka bawa. Widya, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Tama dengan nada lembut, seolah menutupi kekhawatiran yang lebih dalam. Aku tersenyum tipis, pura-pura lemah. Ibu, aku baik saja. Hanya sedikit lelah. Ayahnya mengangguk, menatapku dengan serius. Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Tama terlihat agak berbeda akhir-akhir ini. Nada suaranya terdengar seperti peringatan, tapi aku bisa merasakan bahwa mereka ingin aku mengalah atau menyesuaikan diri. Aku menelan napas, menahan gelombang emosi yang ingin muncul. Aku tahu, intervensi keluarga ini adalah ujian baru, cara lain untuk melihat sejauh mana aku bisa menahan diri. Aku menatap mereka, menahan air mata yang seakan ingin menetes, pura-pura rapuh di mata mereka, sambil tetap mengamati setiap gerak dan nada bicara. Terima kasih, Ayah, Ibu, jawabku lembut. Aku akan berusaha semampuku. Aku menunduk sebentar, seakan lelah, tapi setiap kata tersusun untuk menenangkan mereka sambil memberi mereka kesan bahwa aku masih pasif. Tama masuk ke ruang makan. Wajahnya tampak lega melihat orang tuanya. Lihat, semuanya baik-baik saja, ucapnya sambil tersenyum tipis. Ada kebanggaan di matanya, karena ia merasa berada di atas angin. Ia yakin aku tidak akan menolak intervensi mereka,
dan aku membiarkan dia merasa menang sementara aku tetap diam, mengamati. Ibu Tama duduk di sofa, menepuk tanganku sebentar. Kamu harus sabar, Widya. Kami hanya ingin yang terbaik. Aku mengangguk, menatap matanya, pura-pura setuju. Tetapi di balik topeng itu, aku menyimpan penilaian dan strategi sendiri. Setiap kata mereka menjadi bahan analisis, titik tekanan yang bisa kuamati. Sepanjang pagi, mereka berbicara tentang berbagai hal. Rumah, pekerjaan, bahkan pertanyaan sepele tentang bagaimana aku mengatur rumah tangga. Semua terdengar perhatian, tapi aku bisa merasakan lapisan tekanan psikologis tersembunyi di balik kata-kata mereka. Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura menerima, sambil menandai pola dan intensitas tekanan yang diberikan. Tama sesekali menatapku, bangga karena aku tampak menerima intervensi keluarga dengan tenang. Ia tidak menyadari bahwa aku bukan hanya menahan diri, tapi mengamati, menilai, dan mulai memahami batas toleransi serta kelemahan emosionalnya sendiri. Di ruang tamu, ayahnya berbicara tentang rencana masa depan, secara halus menyinggung kemungkinan perubahan dalam hubungan kami. Tama, kamu harus bertanggung jawab. Widya juga perlu diperhatikan, ucapnya. Aku menunduk sebentar, pura-pura mendengar dengan serius, padahal di dalam hatiku, aku mengamati reaksi Tama. Ia menegakkan punggung, sedikit menahan napas, jelas merasa digertak, tapi mencoba tetap terlihat tenang. Aku menyadari satu hal penting. Tekanan dari luar ini memperjelas karakter semua orang di sekitarku. Sementara mereka berusaha memengaruhi dan menilai aku justru mengumpulkan informasi. Aku memahami setiap kata, nada, dan sikap yang mereka gunakan, sehingga tekanan ini sekaligus menjadi bahan strategiku. Makan siang berlangsung dengan ketegangan halus. Aku tetap diam, menanggapi setiap pertanyaan dengan jawaban singkat, lembut, dan terkontrol. Aku menatap Tama setiap kali ia menatapku, pura-pura rapuh, namun mataku menyala dengan kewaspadaan. Ia terus merasa superior, tapi aku tahu, setiap sikapnya memberi petunjuk tentang ego dan titik lemah emosionalnya. Sore harinya, setelah orang tua Tama pergi, aku duduk di sofa, menatap ruang makan yang baru saja ramai. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku tetap bekerja. Aku menulis di jurnal kecilku. Hari ini tekanan meningkat, tapi aku tetap dikendali. Setiap kata dan gerak mereka memberi informasi. Aku bukan korban, aku pengamat. Aku menarik napas panjang, menutup jurnal, dan menatap jendela. Lampu kota mulai menyala, menebarkan cahaya lembut, namun hatiku tetap tegang. Tekanan dari keluarga Tama menambah beban psikologis, tapi juga membuka peluang bagi strategi berikutnya. Aku sadar, aku harus lebih sabar, lebih cermat, dan tetap menahan diri, karena langkah selanjutnya sangat bergantung pada bagaimana aku menanggapi tekanan ini. Sebelum tidur, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan yang semula mengenakan cincin nikah itu. Hari ini bukan tentang menangis atau marah, tapi tentang membaca setiap sinyal dan menilai langkah orang-orang di sekitarku. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang aneh, karena semakin besar tekanan, semakin jelas strategi yang harus kulakukan. Aku tahu, esok akan ada ujian baru. Tapi malam ini aku tetap di posisi pengamat, mengamati, menilai, dan menahan diri. Tekanan emosional meningkat, namun aku siap, dengan hati yang mantap, kepala yang jernih, dan pikiran yang tetap terkontrol. Aku bukan lagi sekadar istri yang pasif. Aku menjadi pengamat yang kuat, meskipun dunia seolah berusaha menekanku. Aku duduk di sofa, menatap Tama yang tengah menelpon dengan nada santai. Suaranya terdengar ringan, tawa kecil sesekali keluar, dan ada kesan percaya diri yang terlalu besar. Ia benar-benar merasa aman sekarang, mengira aku masih pasif, rapuh, dan mudah dikendalikan. Tanpa terlihat olehnya, aku mencondongkan tubuh sedikit, mata mengamati setiap gerak, setiap kata, dan nada suaranya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara ia meletakkan ponsel, menepuk meja, dan bahkan cara ia menertawakan sesuatu di telepon.
Semua memberi petunjuk tentang kesombongan yang mulai menutupi kewaspadaannya. Ya, aku pastikan semuanya lancar besok, kata Tama. Suaranya terdengar percaya diri, tapi aku menangkap nada terburu-buru yang nyaris tak terlihat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tambahnya, seakan menegaskan dominasi yang ia rasakan. Aku tersenyum tipis, pura-pura menekuri teh hangat, tapi hatiku berdebar. Celah itu terbuka. Ketenangannya, rasa aman yang ia tunjukkan, adalah kesalahan yang bisa kupergunakan. Ia tidak sadar bahwa aku telah mengamati setiap pola, mencatat setiap detail, dan menunggu momen yang tepat. Saat ia menaruh ponsel, aku mendekat, seolah ingin menatap bantal di sofa. Tama, aku mendengar itu terdengar serius. Kamu yakin semuanya bisa diatur? Tanyaku dengan nada lembut, pura-pura ragu. Matanya menatapku, lalu tersenyum tipis, seakan menilai bahwa aku tetap tidak berdaya. Tenang saja, Widya. Aku selalu tahu apa yang kulakukan, jawabnya, sambil menyilangkan tangan di dada. Ada kebanggaan terselubung di wajahnya. Ia benar-benar lengah sekarang. Aku menelan napas, menyimpan ketenangan itu dalam hatiku. Strategi diam-diam ini membuahkan hasil. Aku mulai menyadari bahwa posisi kekuasaan mulai bergeser, meskipun secara halus. Ia percaya bahwa aku tidak menyadari langkah-langkahnya, padahal setiap gerakannya kini menjadi bahan analisis dan persiapan balasanku. Beberapa menit kemudian, Tama berdiri, mengambil dokumen dari meja, dan berjalan mondar-mandir. Cara ia bergerak, menatap dokumen, lalu menepuk meja sesekali, semua menunjukkan bahwa ia terlalu percaya diri. Aku menatap setiap gerakannya, menyimpan setiap detail. Widya, kamu harus tetap santai. Tidak perlu terlalu memikirkan semuanya, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, pura-pura mengikuti saran itu, namun dalam hati aku tersenyum. Kata-katanya adalah pengakuan tanpa sadar bahwa ia lengah. Ia memberi ruang, dan aku tahu persis bagaimana memanfaatkannya. Saat ia duduk kembali, aku mendekat dengan langkah pelan, seolah ingin menyapu permukaan meja. Kamu benar, Tama. Tapi aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Ucapku lirih, menatapnya dengan mata lembut, pura-pura rapuh. Tapi di balik itu, aku mengamati, menganalisis, dan menyusun langkah strategis. Ada satu hal kecil yang kulihat. Sebuah dokumen yang sedikit keluar dari tumpukan, menyembul dari sudut meja. Tama terlalu percaya diri hingga tidak menyadari bahwa dokumen itu bisa menjadi bukti kecil bagi langkahku selanjutnya. Aku mengangkat alis, tersenyum tipis, menyadari kesempatan ini. Aku pura-pura merapikan dokumen lain, menahan napas sebentar saat tanganku hampir menyentuh dokumen itu. Setiap gerakanku diatur agar terlihat natural, tanpa menimbulkan kecurigaan. Mata Tama sesekali menatapku, tapi ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri untuk memperhatikan. Waktu seolah melambat. Aku mengamati, menunggu, dan memahami bahwa hari ini, meskipun kecil, posisi kekuasaan mulai bergeser. Ia percaya bahwa aku lemah, rapuh, dan tidak mengerti apapun, padahal aku sudah membaca pola pikirnya, ego, dan kesombongannya. Ketika malam tiba, aku duduk di tepi sofa, menatap Tama yang mulai menonton televisi. Ia tampak puas, mengira semua berjalan sesuai rencananya. Aku menatap dokumen di meja, menandai catatan kecil dalam pikiranku. Celah ini akan aku gunakan di saat yang tepat, dan langkah pertama sudah jelas di depan mata. Aku menarik napas panjang, membiarkan rasa kemenangan kecil itu meresap. Tidak ada suara yang keluar. Tidak ada gerakan yang mencolok, hanya ketenangan yang menandai pergeseran posisi. Aku sadar, semakin ia merasa aman, semakin banyak kesempatan yang bisa aku manfaatkan. Menutup mata sebentar, aku merasakan kontrol yang tumbuh perlahan. Tidak ada konfrontasi keras, tidak ada kata-kata kasar, hanya analisis, pengamatan, dan strategi. Dan malam ini, aku tahu, kekuasaan mulai bergeser ke tanganku. Meskipun Tama belum menyadarinya. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal,
Celah yang terbuka hanyalah permulaan. Ia terlalu percaya diri, dan aku siap memanfaatkan setiap kelengahan untuk memastikan langkah selanjutnya berjalan sesuai rencanaku. Dengan kepala tegak dan hati tenang, aku menatap ruang yang sama, mengetahui bahwa pergeseran kekuasaan ini baru saja dimulai. Aku duduk di kamar, menatap meja kecil yang dipenuhi catatan, foto, dan dokumen-dokumen yang telah kukumpulkan selama berminggu-minggu. Semua bukti kini lengkap. Tidak ada celah yang luput dari pengamatanku. Setiap gerak, setiap kata, setiap kebohongan tersusun rapi dalam catatan yang menunggu saatnya untuk digunakan. Tangan kuangkat, menyentuh tumpukan dokumen itu, merasakan teksturnya, seolah setiap lembar menegaskan bahwa aku telah bersiap. Ada ketenangan yang berbeda dari biasanya, bukan karena puas, tapi karena rasional. Aku tahu persis apa yang akan kulakukan. Dan kapan? Pikiran tentang risiko mulai menempel. Jika aku terlalu terburu-buru, semuanya bisa hancur. Jika aku salah menilai timing, bukti-bukti itu mungkin tidak berdampak seperti yang kuinginkan. Aku menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menimbang semua kemungkinan. Setiap langkah harus terukur, setiap reaksi diperhitungkan. Aku mengingat percakapan terakhir dengan Tama, saat ia tertawa kecil di ruang tamu, terlalu percaya diri bahwa aku masih rapuh. Ekspresinya hari itu menjadi referensi penting. Ia terlalu yakin, dan itu memberi celah yang tak ternilai untuk strategi berikutnya. Tapi aku tidak bisa terburu-buru. Kesalahan sekecil apapun bisa mengubah semuanya. Aku mulai menyusun skenario mental. Dalam pikiranku, aku membagi bukti ke dalam urutan yang paling efektif untuk menunjukkan kebohongan dan pengkhianatannya. Ada satu momen yang harus kulakukan di depan keluarga, di hadapan orang-orang yang penting bagi mereka. Semua perhitungan ini harus logis, tanpa emosi meledak. Ketenangan adalah senjataku. Setiap dokumen aku periksa ulang. Foto-foto yang menunjukkan kedekatan mencurigakan, pesan-pesan yang tersembunyi di ponsel, catatan tanggal penting, semua diatur agar bisa disajikan dengan cara yang paling berdampak. Aku tahu, sekecil apapun detail yang terlewat bisa membuat Tama lolos. Aku menghela napas, merasakan detak jantung yang tenang tapi penuh antisipasi. Ada perasaan lega karena semua bukti lengkap, tapi juga berat karena aku harus menahan diri sampai saat yang tepat. Aku tidak bisa terbawa emosi. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Semuanya harus sempurna, sistematis, dan mengontrol situasi. Aku berpikir tentang kemungkinan reaksi Tama. Ia mungkin mencoba menyangkal, membela diri, atau bahkan menuduh balik. Semua itu sudah kupertimbangkan. Itu sebabnya aku menyusun bukti dan urutannya sedemikian rupa sehingga ia tidak punya ruang untuk mengelak. Semua harus berjalan seperti rencana yang telah kusiapkan sejak awal. Mataku menatap keluar jendela, melihat langit senja yang perlahan berubah gelap. Senja itu seperti menandakan bahwa waktunya semakin dekat. Aku merasa campuran antara ketenangan dan ketegangan yang halus, sebuah kombinasi yang memberi kekuatan. Aku tahu emosiku tetap terkendali, dan itu adalah keunggulan terbesar yang aku miliki dibandingkan Tama. Dalam diam, aku mengulang semua langkah mentalku. Bagaimana aku akan menyajikan bukti di hadapan keluarga, urutan dokumen, kata-kata yang akan digunakan, dan ekspresi yang harus ditampilkan. Tidak ada satupun elemen yang boleh salah. Semua harus tersusun rapi agar efek maksimal tercapai. Aku menutup mata sebentar, merasakan napas masuk dan keluar dengan ritme yang stabil. Tekanan psikologis selama ini, dari sikap manipulatif Tama, campur tangan keluarganya, hingga pengamatan diam-diam, sekarang berubah menjadi energi untuk langkah berikutnya. Aku menyadari bahwa ketenangan ini adalah senjata utama. Saat aku membuka mata, aku menatap dokumen terakhir. Semua bukti lengkap, semua titik tekanan tercatat, semua kemungkinan perlawanan Tama telah kuantisipasi. Aku tersenyum tipis. Bukan karena kemenangan yang sudah diraih, tapi karena persiapan yang sempurna. Saatnya menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Aku berdiri, berjalan ke jendela,
menatap lampu kota yang mulai menyala. Setiap cahaya di kejauhan mengingatkanku bahwa dunia luar tetap berjalan, tapi aku memiliki kendali atas satu ruang kecil ini, ruang strategi dan rencana. Tekanan emosional yang selama ini menumpuk tidak membuatku lelah, justru menajamkan fokus dan ketenanganku. Aku menundukkan kepala, menulis catatan terakhir dalam jurnal kecilku. Semua bukti lengkap. Langkah berikutnya harus sempurna. Emosi tetap terkendali. Aku menunggu saat yang tepat. Kata-kata itu menegaskan disiplin dan strategi yang telah kukembangkan. Aku duduk kembali di tepi tempat tidur, menatap tangan yang dahulu mengenakan cincin nikah itu. Ada rasa tegang, tapi juga kekuatan yang luar biasa. Semua bukti kini di tanganku, dan aku siap. Tapi bukan dengan ledakan emosi. Semuanya akan terjadi dengan presisi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang mendalam. Persiapan mental ini memberi rasa percaya diri yang berbeda. Aku tahu, saat waktunya tiba, semuanya akan terbongkar logis, rasional, dan dengan dampak yang tak bisa diabaikan. Aku tersenyum tipis, membiarkan malam menenangkan pikiranku. Semua langkah telah siap, semua bukti lengkap, dan aku berada dalam kendali. Widya yang selama ini menjadi pengamat kini bersiap menjadi eksekutor. Dengan kepala dingin, hati mantap, dan strategi yang matang. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang sudah dipenuhi keluarga Tama. Aroma masakan hangat dan suara riuh percakapan menciptakan suasana normal. Tapi aku tahu, di balik tawa dan senyum itu, ada ketegangan yang tersembunyi. Setiap mata yang menatapku adalah titik observasi, dan aku menjadi pengamat di tengah hiruk-pikuk. Tama berdiri di dekat sofa, tersenyum lebar seolah ingin menunjukkan kendali. Bahasa tubuhnya santai, tapi matanya sesekali menatapku, menilai apakah topeng rapuhku masih terlihat. Aku menunduk sebentar, pura-pura tersenyum lemah, lalu berjalan pelan, menyapa setiap anggota keluarga. Widya, senang kamu datang, ucap Ibu Tama sambil menepuk tanganku. Aku tersenyum lembut, menahan sedikit gemetar di tangan, pura-pura hangat, padahal aku sedang mengamati setiap ekspresi mereka. Ayah Tama menatapku lebih lama, seakan menilai kesiapan dan ketenangan. Aku membalas pandangannya dengan tatapan penuh hormat, tetap menjaga kesan rapuh tapi pikiran tetap waspada. Suasana tegang terasa dari cara beberapa anggota keluarga duduk terlalu tegak, sesekali saling bertukar pandang tanpa kata. Tama terus tersenyum, mengatur posisi tubuh seolah ia pusat perhatian. Ia benar-benar merasa berada di atas angin, yakin bahwa aku masih dalam posisi lemah. Itu memberi celah berharga yang harus kugunakan nanti. Selama beberapa menit, aku bergerak di antara mereka, menyapa dengan lembut, mendengarkan percakapan singkat, dan menanggapi dengan kalimat yang singkat tapi bermakna ganda. Terima kasih sudah menunggu. Semua terlihat hangat di sini. Ucapku lirih, seakan memuji suasana, tapi nada suara itu juga mengamati ketegangan yang terselubung. Suasana mulai terasa lebih berat ketika beberapa kerabat menyinggung topik tentang rencana masa depan dan perubahan hidup. Aku menunduk, mendengarkan, pura-pura memperhatikan, tapi setiap kata mereka kubaca untuk menilai dinamika keluarga dan posisi Tama. Tama sesekali menepuk meja, tersenyum, mencoba menenangkan suasana sekaligus mempertahankan dominasi. Bahasa tubuhnya sengaja dipilih agar terlihat tenang, tapi aku bisa membaca ketidaknyamanan yang ia sembunyikan. Ini saat yang tepat untuk terus mengamati. Ketika percakapan mulai mengarah pada kehidupan rumah tangga, aku menatap Tama sekilas, pura-pura ragu. Ya, kami berusaha sebisa mungkin, ucapku lembut. Ia tersenyum bangga, matanya bersinar karena merasa berhasil mempertahankan kendali, tidak menyadari bahwa aku sedang menilai setiap celah dalam perilakunya. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk membaca bahasa tubuh setiap orang. Sudut mata yang menyipit, tangan yang digenggam, napas yang terengah. Semua memberi petunjuk tentang ketegangan yang tidak tersuarakan. Dan aku tetap diam, menunggu momen yang tepat untuk menempatkan semua pihak dalam konflik yang akan datang. Seiring waktu berjalan, obrolan semakin formal.
Beberapa pertanyaan mulai diarahkan padaku, tentang keseharian, pekerjaan, dan kegiatan rumah tangga. Aku menjawab dengan nada lembut, kata-kata singkat, menyisipkan sedikit ekspresi lemah agar Tama merasa aman. Tapi di balik itu, aku tetap mengamati reaksi mereka, setiap gerak tangan dan tatapan mata. Tama mulai gelisah sedikit ketika aku menatapnya sejenak dengan pandangan tenang, yang terasa seperti pertanyaan terselubung. Ia mengalihkan perhatian dengan lelucon ringan, mencoba membuat semua orang tertawa. Aku tersenyum tipis, pura-pura ikut, tapi mataku tetap fokus. Setiap langkahnya sekarang menjadi peta bagi strategiku selanjutnya. Suasana malam itu dipenuhi suara ringan, tawa kecil, tapi ketegangan tetap terasa di udara. Aku duduk di pojok ruangan, menjaga kesan rapuh, tetapi pikiran bekerja cepat. Aku mulai merencanakan bagaimana bukti yang kumiliki akan disajikan nanti, di depan keluarga, dengan dampak maksimal. Ketika lampu mulai meredup, aku menatap ke sekeliling. Setiap wajah yang hadir hari ini menjadi bagian dari strategi yang harus kuatur. Aku menahan napas, merasakan ketenangan yang datang dari pengamatan dan perhitungan. Tidak ada konfrontasi langsung, tapi semua pihak kini berada dalam satu ruang konflik, siap untuk langkah selanjutnya. Aku menulis catatan kecil di kepala. Semua mata tertuju padaku. Semua reaksi tercatat. Suasana tegang tapi terkendali. Saat yang tepat akan datang. Aku tetap tenang. Napas kuatur, menenangkan hati, memastikan setiap detik berjalan sesuai strategi. Aku menutup mata sebentar, menyadari satu hal. Meskipun semua orang berada di satu ruang, tekanan psikologis tetap terkendali. Aku adalah pengamat, siap memanfaatkan setiap kelengahan, dan tetap berada di posisi yang kuat. Ketegangan malam ini bukan ancaman, tapi alat untuk menyiapkan langkah yang akan menentukan segalanya. Aku duduk di meja makan, menatap Tama yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Ada sedikit keringat di pelipisnya, napasnya sesekali tersengal, dan senyumnya yang biasa tampak tenang kini tampak tegang. Aku tersenyum tipis, tidak menunjukkan terlalu banyak ekspresi, tapi perubahan sikapku cukup jelas bagi siapapun yang memperhatikannya. "Widya, kamu tampak berbeda hari ini," ucapnya dengan suara bergetar tipis, meski ia berusaha menutupi ketegangan. Aku mengangkat alis, pura-pura ragu. "Benarkah? Aku hanya ingin semua berjalan lancar." Nada suaraku terdengar lembut, tapi setiap kata sengaja mengandung makna ganda. Aku menggeser dokumen kecil yang tadi kukumpulkan ke arah piringnya secara samar, seakan tidak sengaja. Matanya menatapnya, lalu menatapku. Ekspresi mulai berubah dari percaya diri menjadi curiga. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak ia kontrol sepenuhnya. "Ini, apa maksudmu?" tanyanya, mencoba tetap tenang, tapi bahasanya mulai goyah. Aku tersenyum lembut, menunduk sebentar. Hanya beberapa catatan kecil. Aku rasa semua orang di sini perlu melihat, agar lebih jelas. Dialog itu cukup singkat, tapi membuat seluruh ruangan terasa tegang. Keluarga Tama menatap kami, bingung dengan nada percakapan yang tiba-tiba berubah. Aku tetap duduk, menjaga ketenangan, sementara di dalam hatiku, aku menilai setiap reaksi, setiap perubahan bahasa tubuhnya. Tama berdiri, mencoba mengatur posisi tubuh agar terlihat dominan, tapi matanya sesekali melirik dokumen di mejaku. Aku menahan senyum tipis. Ia mulai kehilangan kendali, dan aku tahu, itu adalah momen yang kuinginkan. "Widya, kamu benar-benar ingin semua ini dibuka di sini?" tanyanya dengan nada tajam, matanya menatapku penuh curiga. Aku mengangguk perlahan, menatapnya lurus. "Ya, semua orang berhak tahu kebenaran, bukan?" Ketegangan meningkat. Anggota keluarga yang hadir mulai saling bertukar pandang. Aku tetap diam, hanya menunggu, membiarkan semua mata tertuju padaku. Setiap langkah, setiap kata, terukur dan terkendali. Aku bukan lagi sosok rapuh yang mereka kenal. Tama berusaha tersenyum, tapi sudut bibirnya gemetar. "Widya, tunggu dulu. Ini bukan saatnya."
katanya, tapi nada suaranya terdengar lebih seperti permintaan daripada perintah. Aku menggeleng pelan, menahan ketenangan yang mulai memuncak. Justru sekarang waktunya, Tama. Tidak ada alasan menunda. Ia menelan ludah, menatapku seolah mencari celah. Aku tersenyum tipis, menahan dorongan untuk tersenyum lebar. Setiap gerakannya, setiap tanda ketegangan, menjadi bukti bahwa kekuatan kini mulai bergeser. Aku tidak terburu-buru, hanya mengamati, menilai, dan menyiapkan langkah berikutnya. Bagaimana? Bisa kamu menunggu sampai saat ini? Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup membuatku mengerti bahwa ia mulai kehilangan kendali. Aku hanya mengangkat bahu, menatapnya dengan mata tenang, karena aku tahu kapan momen yang tepat. Ketegangan di ruang makan semakin terasa. Semua orang memperhatikan interaksi kami, menyadari pergeseran dinamika yang terjadi. Aku tetap duduk dengan postur tegak, suara tenang, mata fokus, sementara Tama mulai mundur sedikit, mencari dukungan, mencoba menemukan pijakan di tengah ketidaknyamanan yang mulai menghimpitnya. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa titik balik ini bukan tentang menghakimi atau membalas dendam dengan ledakan emosi. Ini tentang pengendalian, strategi, dan waktu. Aku tetap tenang, namun kekuatan telah berpindah perlahan tapi pasti ke tanganku. Tama berusaha mengatur kata-katanya. Widya, jangan lakukan ini sekarang, pikirkan lagi, tapi aku menggoyangkan kepala pelan. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Semuanya sudah jelas. Suaraku lembut, tapi tegas, membuatnya terdiam. Aku menatap semua anggota keluarga, memberikan sedikit senyum hangat, pura-pura menyenangkan, tapi setiap kata dan gerakanku menguatkan posisi. Aku bukan lagi korban yang pasif. Aku pengamat yang cermat dan mulai mengambil kendali. Sore itu berakhir dengan ketegangan yang terasa di udara, namun aku tetap duduk tenang. Hati dan pikiranku terkendali. Setiap langkah Tama kini bisa kulihat dan kuantisipasi. Titik balik telah terjadi. Kekuatan mulai berpindah, dan aku menunggu dengan sabar untuk momen berikutnya, ketika bukti-bukti yang kumiliki akan digunakan dengan presisi. Aku menutup mata sejenak, merasakan napas panjang dan tenang. Widya yang dulu tampak lemah kini berdiri dengan keyakinan. Titik balik ini bukan hanya tentang Tama, tapi tentang kontrol yang kini perlahan berada di tanganku. Malam itu aku tidur dengan rasa tenang, mengetahui bahwa langkah selanjutnya tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku duduk di ruang tamu, menatap Tama yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Napasnya sesekali tersengal, sudut bibirnya gemetar, dan matanya sesekali melirikku dengan curiga. Senyum yang biasanya penuh percaya diri kini tampak tegang. Aku menahan senyum tipis, pura-pura rapuh, tapi setiap gerakanku kini berbeda. Jelas, Widya yang mereka kenal berubah. Widya, kamu terlihat berbeda hari ini, ucapnya pelan, suaranya bergetar sedikit, meski ia berusaha menutupi ketegangan. Aku menunduk sebentar, pura-pura ragu, lalu menatapnya dengan lembut. Benarkah? Aku hanya ingin semua berjalan lancar. Nada suaraku terdengar ringan, tapi ada makna ganda di baliknya, seolah memberi pesan terselubung bahwa aku kini mengerti permainan ini. Aku menyentuh dokumen kecil yang sebelumnya kupersiapkan di atas meja, menggesernya perlahan seolah tidak sengaja ke arahnya. Matanya menatap dokumen itu, kemudian menatapku, dan seketika ekspresinya berubah dari percaya diri menjadi curiga. Ia mulai menyadari bahwa aku tidak sepenuhnya pasif. Ini, maksudmu apa, Widya? Tanyanya, mencoba tetap tenang, tapi nada suaranya terdengar bergetar. Aku tersenyum tipis, menunduk sebentar. Hanya beberapa catatan kecil. Tama. Menurutku, semua orang di sini berhak tahu, agar lebih jelas. Ruangan terasa sunyi sesaat. Keluarga Tama menatap kami dengan mata penasaran. Aku tetap duduk dengan postur santai, menahan napas, dan membiarkan ketegangan itu meresap. Setiap gerakan, setiap nada suara, sengaja kuatur untuk memberi efek halus tapi kuat. Tama berdiri, mencoba mengatur postur tubuh agar tetap dominan,
namun matanya tak lepas dari dokumen itu. Aku menahan senyum tipis. Ia mulai kehilangan kendali, dan aku tahu, ini adalah momen yang kubutuhkan. Widya, kamu benar-benar ingin membuka semuanya di sini? Tanyanya, suaranya semakin tegang. Aku mengangguk perlahan, menatapnya lurus. Ya, semua orang berhak tahu kebenaran, bukan? Nadaku tetap tenang, penuh kontrol, tanpa sedikit pun emosi meledak. Keluarga Tama menatap kami dengan rasa penasaran bercampur cemas. Aku tetap duduk, membiarkan semua mata tertuju padaku, menegaskan posisi baru yang mulai kukantongi. Aku tidak terburu-buru, setiap gerakanku terukur dan penuh perhitungan. Tama mencoba tersenyum, tapi sudut bibirnya gemetar. Widya, tunggu dulu. Jangan lakukan sekarang, katanya. Tapi suaranya terdengar lemah, hampir menyerah. Aku hanya menggeleng, menahan ketenangan yang semakin memuncak. Tidak ada yang perlu ditunda, Tama. Semuanya sudah jelas. Ia menelan ludah, mencari-cari celah untuk mengatur kembali situasi. Tapi matanya yang sesekali berkelip menunjukkan ketidaknyamanan. Aku tersenyum tipis, menahan diri, dan membiarkan ketegangan itu bekerja. Setiap gerakannya, setiap usaha untuk menguasai kembali situasi, hanya menegaskan bahwa kekuatan mulai berpindah perlahan ke tanganku. Bagaimana? Bisa kamu menunggu sampai saat ini? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Aku menatapnya dengan mata tenang, karena aku tahu kapan momen yang tepat. Nada suaraku tidak meninggi, tetap lembut tapi tegas, membuatnya semakin kehilangan pijakan. Suasana di ruang tamu kini berubah. Semua orang menyadari ada pergeseran dinamika. Aku tetap duduk dengan postur tegak, suara tenang, mata fokus. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi meledak. Titik balik ini terjadi perlahan, tapi jelas. Tama mencoba mengatur kata-kata. Widya, jangan lakukan ini, pikirkan lagi. Tapi aku menggoyangkan kepala pelan. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Semuanya sudah jelas. Aku menatap anggota keluarga, memberikan senyum hangat, tampak ramah, tapi setiap gerakan dan kata-kataku menegaskan posisi baru. Aku bukan lagi istri pasif. Aku pengamat yang cermat, pengendali situasi, dan kekuatan kini perlahan berpindah. Sore itu berakhir dengan ketegangan halus, udara terasa berat, namun aku tetap tenang. Setiap langkah Tama kini bisa kulihat dan kuantisipasi. Titik balik telah terjadi, kekuatan beralih, dan aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk langkah berikutnya, ketika semua bukti yang kupegang akan digunakan dengan presisi. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, menenangkan diri. Widya yang dulu tampak lemah kini berdiri dengan keyakinan. Malam itu, aku tidur dengan ketenangan penuh, mengetahui bahwa strategi ini berhasil. Kontrol perlahan berada di tanganku, dan langkah selanjutnya tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, menatap Tama yang kini tampak semakin pucat. Semua anggota keluarga berkumpul, menatap kami dengan rasa penasaran bercampur cemas. Aku menahan napas sebentar, lalu membuka dokumen yang sudah kupersiapkan. Tidak ada histeria, tidak ada teriakan. Semuanya akan kubongkar secara logis, satu persatu. Tama. Suaraku terdengar lembut tapi tegas. Aku rasa sudah saatnya semua orang mengetahui beberapa hal yang selama ini tersembunyi. Matanya menatapku tajam, gelisah, tapi aku tetap tenang, menahan setiap ekspresi yang bisa terlihat berlebihan. Aku mulai membaca bukti pertama. Pesan-pesan yang menunjukkan kedekatan yang tidak seharusnya antara Tama dan asistennya. Tidak ada nada tuduhan berlebihan. Aku biarkan fakta yang berbicara. Suasana sunyi, semua mata menatap layar ponsel yang kukeluarkan perlahan. Ini, apa maksudnya? Suara Tama terdengar gemetar, berusaha tetap menenangkan diri. Aku menatapnya tanpa menyentuhnya. Hanya fakta. Tidak ada yang dibuat-buat. Anggota keluarga menatap dengan kaget. Sebagian menunduk untuk menahan rasa marah atau malu. Aku melanjutkan dengan bukti berikutnya. Catatan tanggal pertemuan rahasia mereka, email yang sengaja dikirim tanpa sepengetahuanku,
dan tanda-tanda bahwa asistennya sudah mengandung anaknya. Setiap detail disampaikan singkat, padat, tanpa drama berlebihan. Aku menekankan logika dan urutan kronologi, membiarkan semua orang menyusun sendiri implikasinya. Tama mulai gelisah. Tangannya gemetar ketika mencoba merapikan dokumen yang kusimpan di meja. Matanya menatapku dengan campuran marah dan takut. Aku tersenyum tipis, menahan rasa puas, karena momen ini adalah puncak dari persiapan yang matang. Widya, ini tidak benar, gumamnya, mencoba menyangkal. Aku menatapnya lurus, tenang. Semua ini fakta, Tama. Tidak ada yang aku tambah atau kurubah. Nada suaraku tetap lembut, tetapi penuh kendali. Seiring aku membongkar bukti demi bukti, reaksi keluarga semakin terlihat. Ada yang terkejut, ada yang menunduk malu, dan beberapa menatap Tama dengan tatapan menuntut penjelasan. Semua berjalan logis, fakta berbicara sendiri, tanpa perlu aku menambahkan drama. Aku menutup dokumen terakhir, menatap semua orang, lalu menatap Tama. Sekarang, semua orang tahu. Keputusan ada di tanganmu. Bagaimana menjelaskan semuanya? Suasana tegang, tapi aku tetap berdiri tenang, menahan setiap emosi agar tidak meledak. Tama berusaha bicara, namun kata-katanya tersendat. Widya, tunggu dulu. Tapi suaranya kalah oleh ketegangan yang memenuhi ruangan. Aku menunduk sebentar, pura-pura lemah, tapi mataku tetap fokus menilai setiap reaksi. Beberapa anggota keluarga mulai berbicara, menanyakan detail yang sebelumnya mereka curigai. Aku membiarkan mereka menanyakan, menjawab dengan jelas dan logis, tanpa sedikit pun berlebihan. Semua reaksi Tama kini terlihat semakin panik. Ia kehilangan pijakan, sementara aku tetap stabil, pengendali situasi. Aku menatapnya sebentar, mengingat semua minggu pengamatan, strategi diam-diam, dan persiapan mental yang telah kulalui. Semua itu membuahkan hasil. Kekuasaan kini perlahan berada di tanganku, dan Tama tidak mampu lagi menutupi kebusukannya. Ketika aku duduk kembali, aku menahan napas sejenak, melihat semua reaksi di sekeliling. Suasana sunyi, penuh ketegangan, tapi semuanya logis dan terukur. Tidak ada drama berlebihan, hanya fakta yang mengungkapkan kebenaran, satu demi satu, dan reaksi manusia yang nyata. Tama menunduk, matanya menatap lantai. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Aku tersenyum tipis, tidak senang berlebihan, hanya puas dengan ketenangan yang tetap kukendalikan. Aku tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang memastikan semua orang mengetahui kebenaran tanpa perlu aku menjerit atau menangis. Aku menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua bukti telah terbuka, semua fakta telah tersampaikan, dan aku berdiri di tengah kekacauan yang logis ini dengan kepala dingin. Widya yang selama ini diam kini menjadi pengendali momen. Ketika malam mulai menurunkan gelapnya, aku duduk di tepi kursi, menatap Tama yang kini terpojok. Semua orang di ruangan menatap kami, mengetahui kebenaran, tapi aku tetap diam, membiarkan fakta yang berbicara. Aku merasa lega, tapi tetap fokus. Aku menutup mata sebentar, merasakan napas panjang. Kebusukan Tama telah terbongkar, tidak dengan histeria, tapi dengan logika, ketenangan, dan strategi yang matang. Perasaan puas itu tidak berlebihan. Aku hanya mengetahui satu hal, kendali telah berpindah, dan langkah berikutnya kini berada sepenuhnya di tanganku. Aku duduk di sofa, menatap Tama yang kini tak lagi mampu mempertahankan wajah tenang. Semua anggota keluarganya menatapnya dengan ekspresi campur aduk, kaget, kecewa, marah, bahkan sedih. Suasana di ruang tamu berubah menjadi hening, penuh ketegangan yang terasa berat tanpa satupun kata berlebihan dari pihakku. Ibu Tama menunduk, matanya berkaca-kaca. Tama, bagaimana bisa seperti ini? Suaranya lembut tapi tegas. Aku menatapnya sebentar, lalu menoleh pada Tama, membiarkan kata-kata itu menembus ke dalam kesadaran keluarganya. Tidak ada teriakan, tidak ada serangan verbal,
hanya fakta yang tersusun rapi dan reaksi manusia yang alami. Ayah Tama duduk tegak, menatap anaknya dengan kombinasi kekecewaan dan kesedihan. Aku berharap kau jujur, Tama. Ini sangat mengecewakan, ucapnya. Aku tetap diam, menahan napas, pura-pura hanya menjadi pengamat. Tapi setiap gerakan mereka menegaskan satu hal. Konsekuensi sosial bagi Tama kini nyata. Tama menunduk, tangan gemetar di pangkuannya. Aku tidak bermaksud begitu, gumamnya, suaranya terdengar rapuh, jauh dari nada percaya diri yang biasa ia tunjukkan. Matanya menghindar, mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan harga dirinya, tapi semua jalan telah tertutup. Aku menahan senyum tipis, tetap tenang, hanya menatapnya dengan mata lurus. Tidak ada nada dendam di suaraku, tidak ada ekspresi berlebihan. Semua kekuatan kini berada dalam ketenangan, sementara ia terguncang di hadapan keluarganya sendiri. Seorang sepupu berbisik pelan pada ibunya. Aku tidak menyangka, selama ini dia bisa menipu semua orang seperti itu. Aku mendengar dan mengangguk pelan dalam hati, menghargai bagaimana fakta kini bekerja sendiri tanpa perlu aku menambahkan tekanan verbal. Tama mencoba bersandar ke belakang, berusaha menenangkan diri, tapi matanya terus melirik ke arahku, seolah mencari bantuan atau simpati. Aku tetap diam, menatap setiap gerakannya, memastikan setiap reaksi tercatat di pikiranku. Ini bukan hanya tentang kita, Tama, kata kakaknya, nada suaranya lembut tapi penuh ketegasan. Kau membuat semua orang kecewa, dan ini terlihat jelas sekarang. Aku membiarkan kalimat itu menguatkan momen, tidak perlu aku menambahkan kata-kata, karena logika dan bukti yang kubongkar sebelumnya sudah cukup. Tama menunduk lebih dalam, pundaknya mengecil, wajahnya memerah. Ada rasa malu yang terpancar jelas, campur penyesalan yang tertahan. Aku tidak berbicara, hanya mengamati, membiarkan konsekuensi sosial itu bekerja. Setiap detik, setiap tatapan keluarga, menegaskan bahwa ia kini terpojok. Aku menyentuh secangkir teh di depanku, pura-pura menyesap perlahan, sambil menahan napas. Tidak ada dramatika, tidak ada pertengkaran. Semua perasaan, mulai dari rasa malu, kecewa, hingga penyesalan, tercermin melalui dialog dan bahasa tubuh, bukan kata-kata yang dilebih-lebihkan. Tama mencoba sekali lagi membela diri. Widya, aku bisa jelaskan. Tapi suaranya terdengar ragu, tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Setiap kalimatnya terhenti karena tatapan keluarga yang tidak lagi percaya. Aku menatapnya singkat, tenang, tanpa satupun kata yang menyerang. Posisi ini sudah kukantongi. Ibu Tama menunduk lagi, menahan napas, matanya berkaca-kaca. Kau harus belajar dari ini, Tama. Semua orang di sini menyaksikan sekarang. Aku menahan senyum tipis, merasakan keadilan berjalan dengan natural, tanpa drama, hanya efek dari fakta yang terbuka. Aku menatap seluruh keluarga, melihat mata mereka yang mulai menilai ulang, merasa campur aduk. Aku tetap diam, menahan dorongan untuk berteriak atau menghakimi. Semua bukti yang kubuka telah cukup, dan kini yang tersisa adalah penyesalan dan rasa malu Tama di depan semua orang yang penting bagi dirinya. Tama menunduk, tidak mampu berkata banyak. Ia terlihat runtuh, bukan karena aku menyerang, tapi karena konsekuensi logis dari tindakan dan kebohongannya sendiri telah muncul. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang luar biasa. Aku sadar satu hal. Kekuatan bukan selalu tentang teriak atau menyalahkan. Kadang, hanya dengan menahan diri, mengamati, dan menyajikan fakta dengan logis, seseorang bisa merasakan semua konsekuensi yang pantas ia terima. Malam itu, Widya tetap tenang. Sementara Tama menghadapi malu yang sepenuhnya nyata, di hadapan orang-orang yang penting baginya. Aku menunduk sebentar, menyadari bahwa semua strategi, pengamatan, dan kesabaran yang kujalani membuahkan hasil. Semua berjalan natural, tanpa harus berteriak, tanpa perlu drama berlebihan. Semua konsekuensi sosial tercermin jelas, dan aku tetap berada di posisi yang kuat, penuh kendali,
sambil menyaksikan rasa malu dan penyesalan Tama bekerja sendiri. Ruang tamu terasa hening setelah semua bukti dan konsekuensi sosial terpampang nyata. Tama duduk di kursi, punggungnya membungkuk, bahu mengecil, seolah seluruh dunia telah menekan tubuhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada marah, hanya kesunyian yang memaksa dia menghadapi keruntuhan dirinya sendiri. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menatap wajah yang kini penuh penyesalan dan malu. Ada kepahitan yang merayapi matanya, tapi aku tidak mendekat, tidak menekannya. Aku memilih jarak emosional yang membuatnya benar-benar merasakan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Widya, aku. Suaranya terdengar berat, tersendat. Aku menatapnya sekilas, lalu menunduk, pura-pura mengamati tanpa menanggapi kata-katanya. Tidak ada kata pengampunan atau kemarahan yang kuberikan. Aku hanya diam, memberi ruang agar ia menghadapi kenyataan. Suasana di ruangan itu masih terasa tegang. Anggota keluarga menatap Tama dengan tatapan sulit disembunyikan, beberapa menunduk, menahan kekecewaan. Semua itu bukan karena aku mengatakan sesuatu yang berlebihan. Itu terjadi karena fakta yang sebelumnya kubuka telah membongkar segalanya, meninggalkannya sendirian dengan keruntuhan harga diri. Aku berjalan pelan ke jendela, menatap cahaya senja yang masuk perlahan. Angin sore menyapu rambutku, menyejukkan pikiran. Aku merasa tenang. Tidak ada kemenangan berlebihan di sini. Tidak ada sorak-sorai atau perayaan diam-diam. Hanya ketenangan yang stabil, dan pengetahuan bahwa setiap orang kini melihat kebenaran. Tama menunduk lebih dalam. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia mencoba berbicara lagi. Widya, aku bisa perbaiki. Tapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk menutupi pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aku menahan napas panjang, menegaskan jarak emosional yang ku kehendaki. Seorang kerabat menepuk bahunya pelan, memberi pesan tanpa kata bahwa konsekuensi ini nyata. Tama menatap mereka, matanya kosong, dan aku bisa melihat bagaimana harga dari pengkhianatan itu benar-benar menusuk dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak ada yang bisa mengubah fakta. Aku duduk di kursi dekat jendela, menahan napas, membiarkan setiap detik berlalu. Tidak ada kata-kata yang keluar dariku. Hanya tatapan yang cukup untuk memberitahu Tama bahwa semua keputusan dan konsekuensi berada di tangannya sendiri. Dia menghadapi kehancuran yang pantas diterimanya, dan aku tetap stabil, pengendali ruang ini. Tama mengangkat kepala sebentar, mencoba mencari-cari ekspresi di wajahku, berharap ada sedikit belas kasih. Tapi aku tetap menatap keluar jendela. Wajahku tenang, suara batinku terkendali. Tidak ada simpati yang kuberikan. Karena yang pantas ia rasakan hanyalah jarak dan realitas dari tindakannya sendiri. Aku mengingat semua minggu pengamatan dan strategi diam-diam yang kulakukan. Setiap langkah, setiap perhitungan, kini membuahkan hasil. Konsekuensi nyata dari pengkhianatan Tama, tanpa aku harus menghakimi dengan kata-kata keras. Fakta dan sikapku sudah cukup membuatnya menghadapi kehancuran sosial dan pribadi. Anggota keluarga mulai berbisik pelan, menguatkan pesan yang tersirat. Semua tindakan Tama kini memiliki harga. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan diri, tidak bisa berpura-pura. Widya tetap tenang, sementara ia menghadapi kekosongan yang ditimbulkan oleh tindakannya sendiri. Aku berdiri sebentar, menatap Tama yang masih membungkuk. Tidak ada kegembiraan berlebihan dalam diriku, tidak ada perasaan puas yang berlebihan. Hanya ketenangan, jarak yang tetap terjaga, dan pemahaman bahwa pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Tama menunduk lebih lama, menarik napas panjang, merasakan kehilangan yang nyata, ibu, ayah, saudara, dan kepercayaan yang ia rusak. Aku menatap ke arahnya sekali lagi, lalu mengalihkan pandangan ke jendela, menenangkan diri. Aku tidak perlu mengulang fakta, tidak perlu berteriak. Yang diperlukan hanyalah keberadaan dan ketenangan yang cukup untuk membuatnya merasakan semua keruntuhan itu. Senja menutup hari dengan cahaya lembut, menyelimuti ruangan. Widya tetap diam, menahan emosi, menjaga jarak,
dan memastikan setiap orang menyadari implikasi dari pengkhianatan yang telah terjadi. Tidak ada kemenangan berlebihan, hanya kenyataan yang terlihat jelas, dan harga yang harus dibayar Tama kini benar-benar nyata. Aku menarik napas panjang, menatap luar jendela, merasakan kedamaian yang mengalir. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya jarak, pengendalian, dan kesadaran bahwa hari ini semua berjalan sesuai logika dan emosi yang terkendali. Widya tetap kuat, tenang, dan mengetahui bahwa kehilangan ini adalah pelajaran pahit yang pantas diterima. Senja terakhir di rumah itu menyelimuti ruang tamu dengan cahaya lembut. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap langit yang perlahan memudar ke jingga dan ungu. Semua telah selesai. Tama menghadapi konsekuensi, keluarganya menyadari kebenaran, dan aku tetap berada di posisi tenang yang kudambakan sejak awal. Aku menarik napas panjang, merasakan udara masuk perlahan, menenangkan denyut jantung yang selama minggu-minggu terakhir hampir tak pernah berhenti. Semua strategi, observasi diam-diam, dan kesabaran telah membuahkan hasil, tapi tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kemarahan berlebihan. Aku belajar sesuatu yang lebih penting. Harga diri jauh lebih berharga daripada balas dendam. Mataku menelusuri setiap detail di ruang itu. Kursi yang masih tertata rapi, dokumen yang telah dikembalikan ke tempatnya, dan aroma teh yang tertinggal di meja. Semua mengingatkanku bahwa apa yang terjadi bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang keadilan yang berjalan logis. Aku teringat semua malam ketika aku merenung, menyusun strategi tanpa terlihat. Semua itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memastikan bahwa kebenaran muncul, dan aku tetap berdiri tegak. Mengendalikan diri, tetap sabar, dan menahan emosi menjadi kekuatan yang paling nyata. Widya, suara lembut adikku terdengar dari pintu. Kamu tampak tenang sekarang. Aku tersenyum tipis, menoleh sebentar. Tenang bukan berarti senang berlebihan. Aku hanya tahu apa yang pantas kukerjakan, dan apa yang harus kulalui dengan kepala dingin. Aku menutup mata sejenak, membiarkan pikiran melayang ke semua yang terjadi, mulai dari cincin yang dilempar, konfrontasi emosional, penyelidikan diam-diam, hingga klimaks saat kebusukan Tama terbongkar. Semua itu meninggalkan pelajaran berharga, bahwa menghadapi pengkhianatan dengan ketenangan jauh lebih kuat daripada amarah atau teriakan. Aku menatap tangan yang masih memegang secangkir teh hangat. Rasanya seperti simbol kontrol dan ketenangan yang kubawa sejak awal. Tidak ada emosi yang berlebihan, hanya refleksi dan penerimaan. Tidak ada dendam, hanya kepastian bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan aku kini bebas dari beban yang selama ini menekan batin. Pikiran tentang Tama muncul sebentar, tapi aku segera menolaknya. Fokusku kini bukan pada orang yang pernah mengkhianati, melainkan pada diriku sendiri, pada masa depan yang akan kuciptakan. Aku belajar bahwa harga diri dan ketenangan jauh lebih penting daripada membalas dendam. Aku menoleh keluar jendela, melihat langit senja yang mulai gelap. Ada ketenangan yang menyelimuti hati, perasaan bahwa semua langkah yang kulalui membawa pelajaran hidup yang berharga. Tidak ada kemarahan yang tersisa, hanya kesadaran bahwa kontrol, strategi, dan kesabaran bisa mengubah situasi tanpa harus merusak diri sendiri secara emosional. Suara angin lembut masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma malam. Aku tersenyum tipis, merasakan kelegaan yang dalam. Semua yang terjadi telah mengajarkan satu hal. Pengkhianatan mungkin menyakitkan, tapi menghadapi dengan ketenangan dan logika akan memberikan kekuatan yang nyata. Aku berdiri, menata kembali ruang yang telah kacau beberapa hari terakhir. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban yang menempel bertahun-tahun perlahan hilang. Tidak ada sorak atau perayaan, hanya perasaan lega yang damai. Mataku menatap langit yang kini gelap, bintang pertama muncul di cakrawala. Aku tersenyum, membiarkan setiap kilau bintang menjadi simbol awal baru. Tidak lagi ada ketakutan. Tidak ada kecurigaan, hanya keyakinan bahwa kejujuran, ketenangan, dan harga diri akan selalu memberi hasil yang paling berarti. Aku duduk kembali di kursi dekat jendela, menatap ke arah keluarga yang tetap tenang di ruang tamu.
Semua orang mulai bergerak perlahan, menata diri, tapi aku tidak terlibat lebih jauh. Aku membiarkan mereka